Observasi, kita udah ada di depan kantor Kepala Monumen Pers. Nantinya kita akan coba ngobrol-ngobrol tentang apa aja sih yang ada di Monumen Pers dan juga apa aja sejarahnya. Yuk kita ke dalam ketemu sama Kepala Monumen Pers. Oke, pemirsa observasi, seperti yang udah aku bilangin tadi, aku udah nyampe di ruangannya Pak Kepala Monumen Pers Nasional, dan kita coba ngobrol-ngobrol sih apa yang dimaksud dan juga apa aja yang ada di Monumen Pers ini. Halo Pak, apa kabar? Ya, baik, terima kasih. Sadit ya? Kenalin Aziz Pak. Aziz ya? Oke, oh, ya, terima kasih. Oke. Ini Pak, ini tadi kan aku udah sempat muter-muter sedikit gitu ya Pak ya di Monumen Pers ini. Tapi mungkin banyak dari kita yang anak-anak muda ini masih belum tahu sih sejarah dari Monumen Pers. Singkat aja mungkin Pak, apa sih Monumen Pers itu? Baik, terima kasih Mas Aziz dan pemirsa TA TV yang berbahagia. Pertama, saya atas kunjungan dari teman-teman TA TV, saya menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan serta mungkin teman-teman dari Monumen Pers juga salah satu tampilan atau talk show ya di TA TV. Pertama, pengertian observasi, kita melihat atau memperhatikan observasi yang berarti pengamatan kan gitu ya, salah satu di Monumen Pers, dan tujuannya pada dasarnya untuk mendeskripsikan suatu kondisi Monumen Pers yang semakin hari semakin banyak pengunjung maupun respon masyarakat terhadap Monumen Pers. Yang dulu saya sampaikan, mungkin Monumen Pers ini merupakan atau museum yang seperti rumah hantu, tapi sekarang ini kita balikkan menjadi rumah yang edukasi. Iya, edukasi. Untuk pengunjung maupun para wartawan yang ada di seluruh Indonesia. Kita memang salah satu Monumen Pers ini adanya di Surakarta, salah satu monumen nasional. Yaitu kita monumen yang ada di Indonesia yaitu di Monumen Pers saja. Monumen Pers aja. Karena kita terkait sama salah satu semacam cikal bakal Kongres pertama PWI di Monumen Pers. Di Monumen Pers Itu tahun 9 Februari 1946 gitu. Oke. Dan juga mungkin kalau misalnya ini kan juga merupakan salah satu cikal bakal adanya PWI gitu Pak. Otomatis di sini juga pasti adanya benda-benda nih Pak, peninggalan dari PWI pertama kali dibangun dan lain sebagainya. Nah, mungkin apa aja sih Pak koleksi-koleksi yang ada di Monumen Pers sendiri? Baik, koleksi yang ada di Monumen Pers tidak hanya benda-benda pers saja, juga ada tokoh-tokoh pers. Tokoh-tokoh pers. Di situ ada tokoh-tokoh pers, ada juga wartawan reformasi di zaman itu. Waktu di zaman Orde Baru kan pers itu kan tertutup. Ya. Nah, ini ada benda atau pusakanya yang kita kenal almarhum Udin. Oke. Terus juga sama tokoh, termasuk tokoh pers juga kan. Terus salah satu Hendro Subroto kan. Hendro Subroto. Beliau juga kan almarhum tuh pernah meliput waktu integrasi Indonesia dengan Timur ada semua kita ada di Monumen. Ada di Monumen. Ada ya Pak ya, semuanya bisa di sini. Nah, juga mungkin selain koleksi juga Bapak. Sekarang ini kan Monumen Pers juga kan semakin lama semakin banyak ini Pak Ramli. Kalau pagi-pagi lihat orang baca koran di depan itu gitu, warga-warga setidaknya ya berhenti 5 menit untuk baca koran gitu. Nah, selain itu mungkin Monumen Pers ini difungsikan untuk apa sih Pak? Mungkin ada kegiatan lain atau apa begitu? Nah, inilah kelebihan Monumen Pers tidak hanya merupakan benda atau
tokoh pers yang ada di dalam museum atau di dalam monumen pers sendiri atau di cagar budayanya sendiri, tapi ada suatu papan baca di sana. Memang itu kita pampang koran nasional maupun koran lokal. Mereka pagi-pagi, coba deh Mas ya Adis, kalau pagi, siang atau sore itu mereka pada baca. Iya betul banget Pak. Nah, berarti memang kota sebesar Solo ini, walaupun kota yang sudah tingkat taraf hidupnya internasional, ya, makanya betul. saya bilang internasional karena di sini kota budaya kan gitu, betul, Pak. kota wisata itu, tetap mereka masih membutuhkan suatu informasi itu melalui koran. Ya. Dan juga kegiatan kita tidak hanya kunjungan dari seluruh Indonesia, terutama mahasiswa maupun teman-teman PWI, tapi juga di sini di dalamnya ada semacam kegiatan rutin, yaitu salah satu kegiatan rutin kita ya untuk mempublikasikan nama monumen pers itu melalui kegiatannya berupa salah satunya pameran dan juga seminar. Pasti. Seminar kita kerjasama dengan perguruan tinggi negeri atau swasta yang punya nilai baik lah ya. Gitu. Terus juga kalau pameran tuh kita kerjasama dengan museum yang ada di Indonesia, yaitu anggota Museum Indonesia atau AMIDA. AMIDA itu anggota museum daerah. Nah, jadi di dalam memang kayak saya bilang kita tidak hanya satu pekerjaan yang rutin kita laksanakan, juga di sini ada suatu event, misalkan Hari Pers Nasional. Ya, betul, ya, kemarin itu muncul kan gitu, walaupun maaf teman-teman dari media mungkin kurang greget di kota Solo sendiri, di tempatnya Kongres PWI pertama di Monumen Pers, tapi kita mengadakan semacam pemanasan lah, atau mengenang jas merah itu. Nah, seperti misalkan besok akan ada semacam kongres di Monumen Pers yang dilaksanakan oleh PWI Solo. Mungkin bekerja sama dengan Dewan Pers mengadakan misalkan pelatihan jurnalistik, kan harus kita fasilitasi. Ya, betul sekali. Jadi tidak hanya kegiatan PWI aja, tapi semua kegiatan yang ada yang terkait dengan untuk membangun citra pemerintah. Oke. Dan juga mungkin selain ini kan siapa saja boleh datang ke Monumen Pers ini Pak. Mungkin bisa nggak sih Pak kita seperti yang masih muda-muda ini untuk datang ke sini Pak ya, hanya sekedar untuk main-main atau lihat-lihat hasil sejarah dari pers, atau mungkin ya sekedar ingin mengingat jas merah itu sendiri gitu Pak. Baik, saya terbuka di Monumen Pers, siapapun yang datang atau yang mengunjungi. Ya. Siapapun itu terbuka, jangankan anak muda, anak TK aja Pak. Pasti. Tidak, jadi kunjungan ini tidak hanya anak-anak muda, tapi juga anak TK di Monumen Pers, tapi mereka edukasi dalam artian bentuk kepedulian mereka belajar tentang sejarah pers. Jadi saya berharap juga tidak hanya selfie, tapi juga ada di samping itu ada misalkan bisa mereka mempelajari tentang pers di zaman Orde Lama, pers di zaman Orde Baru, pers di zaman reformasi sekarang ini. Betul. Jadi mereka bukan kita haruskan, tapi belajarlah dari situ. Jadi inilah bentuk dalam artian revolusi mental juga kan. Betul sekali Pak. Saya berharap dari teman-teman anak-anak muda, terus juga dari anak-anak sekolah TK, mereka belajarlah di Monumen Pers untuk agar mereka bukan mengenang tapi mempelajari sikap daripada pemimpin-pemimpin kita. Jadi
mereka juga belajar sekaligus mereformasi mental mereka Ya, juga kan. betul. Salah satu itu harapan saya. Baik. Dan juga mungkin tidak hanya sebagai ajang edukasi juga mungkin ya Pak ya, bisa juga sebagai kita pembakar semangat nih kayaknya ya Pak, dengan melihat koleksi-koleksi ini untuk teman-teman juga yang memang masih muda, ini juga ya dimulai dari sejak dini mungkin bisa ya Pak ya. Memang harusnya begitu ya. Jadi ya itu mungkin kayak saya sampaikan, kunjungan di Monumen Pers tidak hanya tingkat dari TK mereka yang datang ke Monumen Pers, juga dari para anak-anak muda dan mahasiswa mereka menyadari bahwa perjuangan ini suatu perjuangan yang penuh dengan pendiri-pendiri tokoh pers ini penuh dengan pengorbanan kan. Ya, nah, ini makanya dalam bentuk kepedulian Monumen Pers membuka diri. Jadi monggo silakan masuk di Monumen Pers dengan biaya gratis. Ya, gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Kemudian buka mulai dari pukul 8 sampai pukul 4 sore. 4 sore ya. Dan juga kita aktifkan hari Sabtu kan sebenarnya libur. Ya. Sabtu Minggu, tapi di sini ada petugas yang menjaga. Kita aktifkan untuk melayani teman-teman atau kunjungan yang dari manapun berada bisa ke Monumen Pers. 7x24 jam Bapak ya. Jadi semuanya bisa datang ke sini, dan memang ya tidak hanya bisa lihat-lihat monumen, lihat-lihat koleksinya juga, tapi ada perpustakaannya juga gitu ya. Nah inilah salah satu maskot Monumen Pers juga punya perpustakaan. Iya, begitu. Biasanya kalau sama yang mahasiswa tingkat akhir jadi ini Bapak, biasanya jadi base camp. Jangankan yang tingkat akhir, yang mahasiswa yang S1, S2, S3 yang mau ngambil doktor itu, yang mau Profesor Anhar Gonggong ya. Dia punya pengalaman di Monumen Pers, punya penelitian di Monumen Pers. Jadi bentuklah teman-teman yang muda-muda ini supaya membentuk jati diri mereka gitu, tidak seperti sekarang yang media yang penuh dengan hiruk pikuk ya, tidak ada santunnya kan. Banyak media yang tidak punya santun kan gitu, dengan bahasa yang seenaknya, apalagi mohon maaf ya sosial media ya. Iya, betul. Yang memang kita nggak punya data sosial media, karena ini koran yang menyangkut pers, sama koran ya yang menyangkut pers itu kan koran sama mungkin radio atau TV yang ada di Monumen Pers, benar-benar sejarah pers kan. Iya, betul. Dan juga mungkin harapannya ini Pak untuk masyarakat Kota Surakarta dari Monumen Pers, atau mungkin dari Pak Yuli pribadi dah kepada Monumen Pers sendiri ini apa Pak? Jadi gini, harapan saya salah satunya kita belajarlah, jangan melupakan sejarah bahwa tokoh-tokoh pers itu mempunyai nilai juang yang tinggi kan gitu. Makanya saya berharap teman-teman atau anak-anak muda belajarlah dari sejarah yang sudah mereka lakukan, supaya bangsa ini kedepannya menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang beradab, bangsa yang punya rasa tanggung jawab kan terhadap bangsanya. Saya rasa harapan saya seperti itu. Jadi monggo silahkan di Monumen Pers nih terbuka untuk siapapun yang mereka ingin ingin mencari data, mencari koran-koran yang lawas yang mulai dari tahun 1817 ada. 1817 ada gitu Pak ya. Sampai updating sekarang. Cuman saya juga masih banyak kekurangan dalam artian pemetaan koran-koran yang kita digitalisasi. Salah satu pemetaan kan koran-koran yang ada di seluruh Indonesia tidak semua yang tidak semua atau belum saya sentuh, karena mengingat anggaran juga dari Monumen Pers. Kita luas, negara kita luas, di provinsi kita sampai 34 provinsi ya, belum kabupaten kota, jadi mungkin baru 75% baru mungkin 20
atau 20 sampai 25 provinsi yang sudah kita kumpulkan, dalam artian koran-koran yang bukti terbit media yang kita kumpulkan kan itu untuk kita digitalisasi. Dan mereka juga sangat bangga, mereka juga mau mengirim koran-koran mereka. Contohnya misalkan seperti Papua kan, itu kan koran yang terjauh ya, analisa dan koran terjauh, mereka pada ngirim ke Monumen Pers untuk kita dokumentasikan kan, terus kita digitalisasi. Jadi mahasiswa atau masyarakat yang butuh suatu informasi, mereka bisa buka, tinggal klik aja, cuman sudah muncul lah gitu. Misalkan butuh berita apa, misalkan butuh berita daerahnya dia sendiri, mereka klik, udah muncul di digitalisasi gitu. Ya intinya juga bisa semakin lebih baik gitu ya. Saya berharap seperti itu. Lebih baik dan juga istilahnya banyak sekali juga, tidak hanya dari masyarakat Surakarta sendiri tapi seluruh Indonesia tahu akan Monumen Pers adanya di Solo gitu ya. Jadi saya sampaikan juga, memang tidak pengunjung yang ada di Monumen Pers atau yang datang ke Monumen Pers tidak hanya dari kota Solo, juga banyak dari kota terutama Sumatera, Jawa, Bali, terus Kalimantan, Papua. Jadi ya inilah salah satu terobosan dari Monumen Pers yang juga bekerja sama dengan kita menjalin kerjasama dengan teman-teman media kan, gitu, salah satu supaya mengenal lebih dekat lagi Monumen Pers kan gitu. Kalau ada pepatah tak kenal maka tak sayang, betul. Kenal maka saya seperti saya dengan teman-teman dari media TV kan gitu kan. Jadi salah satu itulah kita rangkul semua teman-teman media gitu untuk mempublikasikan atau mempromosikan Monumen Pers Nasional yang ada di Surakarta. Karena ini monumen nasional ini merupakan monumen yang ada di Indonesia, satu-satunya di Indonesia, cuma di Surakarta ini. Saya rasa mungkin apa yang perlu saya kembangkan lagi nanti, mungkin ada sesi yang akan datang ya. Karena kalau yang namanya kepuasan saya juga belum puas, karena di sini juga ini contoh ya, salah satu kebanggaan dari Monumen Pers mungkin sebelum kita akhiri. Ada quick win, program percepatan di Monumen Pers Nasional. Jadi seluruh semacam stakeholder yang ada di Kementerian Kominfo, Monumen Pers itu mendapat satu kehormatan masuk dalam kategori 9 semacam 9 dari satker di Kementerian Kominfo, yang mungkin dari 9 itu nanti akan disaring lagi menjadi 5 yang akan dipilih Pak Menteri untuk dalam artian kandidat di stakeholdernya kementerian. Jadi Monumen Pers dari Direktorat Jenderal IKP, terus terutama di IKP sendiri ya, kita yang paling semacam masuk nominasi. Jadi dari 9 nanti disaring lagi menjadi 5 itu tentang reformasi birokrasi yang mungkin nanti akan dipilih, yang mudah-mudahan Monumen Pers menjadi pilihan utama juga tentang pelayanannya gitu. Betul. Jadi ini terima kasih Pak, sudah di ngobrol-ngobrolnya sudah diterangin juga tentang Monumen Pers, koleksinya dan sebagainya macamnya gitu. Mudah-mudahan ya saya juga sebagai warga kota Solo ini mudah-mudahan ya Monumen Pers selalu jaya begitu ya. Amin. Bisa menjadi sarana edukasi seluruh masyarakat Indonesia tentang ya dunia jurnalis dan juga dunia kewartawanan begitu ya Pak ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Yuli atas waktunya Pak Yuli. Sukses. Ya, dan pemirsa observasi tetap saksikan terus observasi, obrolan seru, variatif, penuh inspirasi.
pemirsa observasi, tadi udah bertemu dengan Pak Yuli. Beliau sudah mengutarakan apa aja sih yang ada di Monumen Pers ini dan juga sejarahnya dan juga ya harapannya. It's so recommended boy. Jadi memang ini bisa juga sebagai sarana edukasi. Jadi buat kalian nggak hanya datang ke sini selfie nggak jelas gitu ya, tapi juga bisa cari tahu sih apa aja yang terjadi dulu ketika zaman reformasi, zaman Orde Baru, Orde Lama sampai sekarang ini juga memang banyak sekali sejarah dari pers yang merupakan sebagai salah satu jembatan pembangun negeri ini. Dan akhirnya sudah capek kita muter-muter dalam, sudah ketemu Pak Yuli juga dan akhirnya Aziz harus undur diri dari episode kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube kita di sini. Segala episode observasi yang kece-kece bisa kalian lihat di sini dan juga jangan lupa follow media sosialnya, ada Twitter, Instagram juga di sini. Bisa lihat di sini ya. Dan akhirnya Aziz harus pamit. Tetap saksikan terus observasi, obrolan seru, variatif, penuh inspirasi. Bye bye.